Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah kepada warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah Minggu pagi ini membawa berkat bagi kehidupan kita semua. Pada ibadah Minggu pagi ini, pelayan firman akan dilayani oleh Penatua Nyonya Herlinda Siani Parpurba. Kita memasuki ajakan beribadah Bapak Ibu. Umat Tuhan di dunia ini untuk taat dan setia kepada Tuhan bukanlah hal yang mudah. Terkadang kita manusia lalai dan lupa. Hal-hal inilah yang menyebabkan banyak tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kita orang percaya. Karena itu untuk mewujudkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka kita harus bersungguh-sungguh berjalan pada hukum Tuhan. Marilah kita berdiri untuk menyuarakan syukur kepada Allah dan menaikkan kidung pujian, kidung jemaat 446 bait 1 dan 2. Marilah kita tabiskan ibadah Minggu pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembimbing pada ibadah pagi ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 39 sampai dengan 40. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. kita juga
Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena sampai saat ini kami masih diberikan kehidupan dalam setiap nafas hidup kami. Kami mengakui dalam perjalanan hidup kami ada banyak kekeliruan dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik menyakiti hatimu maupun sesama kami. Karena itu ya Yesus, kami menyesal dengan apa yang telah kami lakukan. Terimalah pertobatan kami ini. Amin. Setelah kita mengaku akan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah, maka sekarang terimalah berita anugerah Allah dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 30 sampai dengan 31. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan.
Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan membaca hukum Allah yang terdapat dalam Injil Matius pasal 36 sampai dengan 40. Injil Matius 22 ayat 36 sampai dengan 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kekal dan kudus, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Itu boleh nyata juga sebagai ungkapan syukur kami datang beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami. Biarlah Tuhan memperlengkapi ibadah kami, supaya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami juga akan belajar merenungkan firman-Mu. Berkati kami semuanya, mampukan kami semuanya, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Teristimewa hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun setiap apa yang akan disampaikan. Ini doa syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami siap mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada ibadah Minggu pagi ini terdapat di dalam Injil Lukas 2. Injil Lukas 2 ayat ke-21 hingga ayat yang ke-40. Saya akan membaca untuk jemaat semua. Injil Lukas 2 ayat 21 sampai ke-40. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa,
yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tunda yang menimbulkan pembantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup dan 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada minggu pagi ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Menunggu kata yang hampir setiap orang sangat tidak suka. Dan menunggu bagi kebanyakan orang tidak enak. Belum lama ini saya menunggu di salah satu provider untuk mengganti kartu handphone. Ternyata antriannya lumayan panjang. Ada kurang lebih 10 orang di depan saya. Dan dibutuhkan waktu hampir 1 jam untuk saya sampai ke meja customer service. Harus saya akui, menunggu memang tidak menyenangkan. 1 jam terbuang. Bagaimana kalau kita menunggu bertahun-tahun untuk satu hal? Apalagi jika yang kita tunggu adalah sesuatu yang dijanjikan Allah sendiri langsung kepada kita. Bagaimana rasanya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Injil kita hari ini menghantar kita bertemu dengan Simeon, seorang Israel yang setia menantikan janji Allah tentang datangnya seorang Mesias. Simeon telah menerima janji dari Roh Kudus kalau ia akan melihat atau menjumpai seorang Mesias. Simeon langsung menerima janji itu dari Roh Kudus. Injil Lukas tidak secara spesifik menyebutkan berapa lama Simeon menunggu dan berapa usianya saat itu. Tetapi kebanyakan ahli tafsir memperkirakan usianya sudah sangat lanjut ketika menemui Maria dan Yusuf dan bayi Yesus di bait Allah. Kita lihat ayat yang ke-29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Yang jelas dicatat Alkitab adalah bahwa ia orang yang benar, bahwa ia orang yang taat, bahwa Simeon adalah orang yang saleh. Tahun-tahun penantian akan Mesias itu tidak membuat Simeon menjadi orang yang melupakan Tuhan akan janjinya yang seolah-olah tidak pernah terjadi.
ia malah bertumbuh menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Karena kedekatan inilah Simeon pada hari itu bisa bertemu dengan Sang Mesias. Roh Kudus yang telah memberikan janji kepadanya juga menuntun dia untuk masuk ke bait Allah dan mengenali bayi kecil Yesus sebagai juru selamat yang ditunggu-tunggu, yang membawa kelepasan. Dari Simeon kita melihat bahwa janji dan firman Allah memang pasti digenapi. Tetapi soal kapan ditepati itu adalah hak Allah untuk menentukannya. Mungkin janji itu bisa digenapi nanti. Mungkin janji itu bisa digenapi besok, atau minggu depan, atau tahun depan, atau mungkin bertahun-tahun lagi. Atau bahkan baru digenapi setelah ajal kita. Tugas kita sepanjang saat penantian itu adalah tetap setia. Kita tetap taat, tetap hidup benar dan saleh, dan tentunya dengar-dengaran dengan perkataan Roh Kudus. Percayalah bahwa Ia menjanjikan adalah setia. Dalam Ibrani 10 ayat 23, kita juga melihat bahwa Roh Kudus yang berperan penting dalam seluruh kehidupan Simeon, dialah yang memberikan janji itu tentang Mesias, dan dialah juga yang menuntun Simeon untuk mengenali bayi mungil di bait Allah sebagai Mesias. Adakah kita juga membiarkan Roh Kudus menuntun kehidupan kita sementara menanti penggenapan janji firman Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam buku To Be See Not To Pray dikisahkan seorang pendeta menemui seorang wanita yang sedang menangis keras di teras gereja. Pendeta itu bertanya, "Mengapa Anda menangis?" Wanita itu menjawab, "Ibu saya dibaptis hari ini." Pendeta berpikir, "Bukankah itu kabar baik? Mengapa Anda menangis?" Wanita itu mulai bercerita. Ia sudah lama berdoa agar ibunya mau bertobat. Ia percaya bahwa janji keselamatan Allah juga berlaku bagi sang ibu. Setelah 5 tahun ia berdoa, ia mulai ragu apakah Allah akan menjawab doanya. Tetapi ia terus berdoa. Demikian juga 10 tahun, 15 tahun, bahkan tahun ke-20. Ia baru mendengar Tuhan menjawab doanya. Barulah si ibu dari wanita itu akhirnya dibaptis. Wanita itu berseru, "Akhirnya Allah bertindak, dan saya tidak akan pernah lagi meragukan kuasa Allah." Allah tidak harus segera menggenapi janjinya. Ia punya pengaturan waktu sendiri. Kitalah yang harus menyesuaikan dengan pengaturan waktu Allah. Namun yakinlah Allah akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Kesabaran menantikan penggenapan janji Allah adalah aspek pertama yang kita pelajari dari bacaan kita pagi ini. Seperti syair NKB 60, "Gerangan bayi apakah di pangkuan Maryam?" Begitu bunyi syair lagu itu, mengajak kita bertanya. Melalui penuturan Simeon, kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan yang dinyanyikan lagu tersebut. Bayi yang digendong Maria itu tidak lain adalah Mesias
yang sudah dijanjikan berabad-abad yang lalu. Bayi Yesus yang pada waktu itu barangkali berumur 1 bulan, mengingat upacara pentahiran baru bisa dilaksanakan jika seorang bayi laki-laki berumur 30 hari sesuai dengan isi Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa reaksi Simeon ketika melihat Yesus adalah menyambut dan menatangnya? Ia memuji Allah karena matanya boleh melihat keselamatan yang daripadanya, yang telah Allah sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Jelaslah bahwa Yesus menurut kesaksian Injil Lukas adalah juru selamat, bukan hanya bagi umat Israel, tetapi juga terang bagi segala bangsa. Kesaksian Hana kepada semua orang tentang bayi ini semakin memperkuat fakta bahwa dalam Lukas 2 ayat 21 sampai dengan yang ke-40, kita tidak berhadapan dengan bayi yang biasa-biasa saja. Dia sungguh adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Saudara-saudara, kita sekarang mengetahui semua hal ini melalui Alkitab, melalui pemberitaan gereja dan catatan sejarah itu sendiri. Namun bagi Simeon dan Hana tidak punya semua itu. Mereka hanya melihat bayi berumur 1 bulan yang belum bisa apa-apa, dibawa oleh orang tuanya yang sederhana dari Nazaret, yang hanya sanggup mempersembahkan, dikatakan tadi, tekukur dan merpati. Bukan kambing domba yang merupakan korban pentahiran utama bagi orang yang mampu. Bagi mereka bisa percaya dan beriman bahwa bayi yang masih kemerahan ini adalah Mesias bagi dunia. Mereka pertama-tama percaya bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Mereka itu mencerminkan iman percaya mereka. Kalau kita baca dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama, Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman kedua orang tua ini adalah iman yang super, yang tidak perlu tahu sama sekali dari peristiwa sejarah. Mereka sanggup melihat dengan mata iman bertahun-tahun ke depan. Simeon bahkan bisa menasehati Maria dalam ayat 33 sampai dengan 35 bahwa anak ini akan menjadi tanda yang besar bagi Israel dan menjadi pedang membawa kesedihan bagi dirinya. Akan tetapi iman kita yang kecil, yang mempunyai persamaan juga dengan iman Simeon dan Hana yang besar. Simeon dan Hana, saya dan saudara-saudara sekalian tidak pernah melihat Yesus lahir, tidak pernah melihat Yesus disalibkan, dan tidak pernah melihat Yesus bangkit. Namun dengan iman kita semua percaya Ia adalah Mesias. Kita semua di sini juga adalah pewaris iman Simeon dan Hana. Bagi Simeon dan Hana dan kita semua yang percaya, berlakulah perkataan Yesus.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya perjumpaan Yesus walaupun dalam bentuk bayi tidak bisa menghasilkan iman yang diam dan berpangku tangan. Biarpun yang dihadapi hanyalah bayi kecil, Hana tidak bisa berdiam diri. Ia memberitakan hal ini kepada semua orang. Bayangkanlah betapa bingungnya orang-orang mendengar bahwa bayi berumur 1 bulan itu adalah Mesias. Hana tidak berhenti dengan bersyukur karena melihat Sang Mesias. Ia melanjutkan kabar sukacita ini kepada semua orang yang menantikan kelepasan bagi Yerusalem. Walaupun usianya dikatakan tadi 84 tahun, sudah cukup lanjut usia. Bagaimana dengan kita yang lebih muda dari seorang Hana? Adakah iman kita hanyalah iman yang diam saja? Ataukah kita juga ambil bagian dalam menyaksikan karya keselamatan Allah yang dimulai sejak kelahiran Yesus Kristus? Banyak orang mengira bahwa hidup beriman kepada Tuhan adalah urusan pribadi yang tidak punya kaitannya dengan orang lain. Percaya kepada Tuhan memang pertama-tama harus tampak dalam kehidupan pribadi di saat suka maupun duka, juga dalam merencanakan dan menjalankan kehidupan serta mengambil keputusan. Tapi percaya kepada Tuhan juga ikut membentuk sikap dan karakter kehidupan pribadi yang berkualitas, yang akan memperkaya kehidupan bersama dengan orang lain. Kiranya bersama dengan Simeon dan Hana, kita menjadi umat yang semakin yakin akan kegenapan janji Allah, semakin beriman pada Mesias yang sudah datang, dan semakin rajin mengabarkan sukacita kedatangan Mesias kepada dunia ini. Kiranya ketiga pokok pelajaran ini menjadi bekal kita dalam menghayati masa raya Natal. Semoga sukacita masa raya Natal mendorong kita melakukan ini semua demi kemuliaan Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Marilah umat Tuhan, kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam kitab Mazmur 86 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Dalam ibadah minggu pagi ini kita masih menyiapkan persembahan syukur penggalangan dana penyelesaian pengadaan gedung gereja. Mohon partisipasi dan dukungan warga jemaat dan simpatisan. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru 135 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus Putra Natal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih mengizinkan kami menikmati berkat kehidupan. Dalam ibadah ini kami sudah memberikan ucapan syukur kami kepadamu. Kami mohon Engkau memberkati pribadi-pribadi kami dan keluarga kami dalam setiap doa dan kerja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Putra Natal, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ungkapan syukur kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami datang beribadah, yang di dalamnya kami belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk kami tetap setia, untuk kami tetap taat, untuk kami tetap dengar-dengaran kepadamu, dan kami beriman, supaya iman itu juga nampak dalam hidup dan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya masing-masing kami mampu melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami mampu menjadi surat Tuhan yang terbuka di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun Tuhan mengutus kami. Dalam syafaat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja-Mu,
Gereja Gemindo Jemaat Diaspora Batam dengan segala program kerja. Tuhan berkati, mampukan kami presbiter bersama-sama dengan jemaat, bergandengan tangan, tetap setia melakukan apa yang menjadi rencana program kegiatan kami. Tuhan juga memperlengkapi kami para presbiter dengan hikmat supaya kami mampu menjadi contoh teladan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta yang melakukan tanggung jawab tugas pelayanannya di tengah-tengah jemaat. Tuhan juga memberkatinya bersama dengan keluarga yang terpisah jauh di Jakarta. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memperlengkapi kehidupan mereka. Tuhan anugerahkan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Majelis Sinode, fungsionaris Majelis Sinode, mulai dari ketua dan seluruh anggota-anggotanya. Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang memilih mereka. Kami yakin dan percaya Engkau juga yang akan memperlengkapi mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan, juga keluarga yang setia menopang saudara-saudara kami ini dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, terutama yang ada di lingkungan PGIW Kepri. Tuhan, kiranya memberkati kehidupan jemaat yang ada di masing-masing gereja. Terkhusus Tuhan, kami semua di masa-masa sulit sekarang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, Engkaulah yang mempunyai kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan yang menjagai kami. Tuhan juga yang memberi kami hikmat untuk kami mampu senantiasa menjaga hidup sehat. Dan Tuhan juga campur tangan tentunya di dalam seluruh kehidupan kami. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang mungkin terpapar COVID-19. Biarlah kasih karunia Tuhan juga ada bagi mereka. Kuatkan iman percaya mereka Tuhan, bahwa semuanya tidak luput dari kuasa Tuhan. Berkati saudara-saudara juga yang mendampingi, berkati tim medis dan pemerintah yang senantiasa boleh memperbaharui ilmu untuk mendapatkannya. Oleh karena itu Tuhan, campur tangan Tuhan sangat kami harapkan, sehingga tim medis boleh merealisasikan vaksin yang sudah direncanakan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam proses penyembuhan. Bapak dan Ibu Angel Heart Surapati, Bapak Elfon Saudale, Bapak Peter Watimena, Ibu Yuni Simarmata Simanjuntak, Ibu Grace Bernardus, Ibu Dorti Huta Barat, Anak Teresia, Ibu Rukiem Partorejo, Ibu Maria Winarti, Ibu Arta Boruhombing, Bapak Peter Utolsea, dan Ibu Marlina Siregar, juga saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan, sebagai saudara di tengah-tengah persekutuan, kami membawa saudara-saudara kami ini. Biarlah kasih karunia Tuhan juga berlaku bagi kesehatan mereka. Tuhan pulihkan mereka. Tuhan jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, kami juga mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami dalam merayakan hari ulang tahun kelahiran, juga ulang tahun pernikahan. Kami berdoa bagi saudara Belwawin Sijabat. Tuhan berkati kehidupannya. Tuhan mampukan ia juga menjadi anak yang senantiasa mendatangkan sukacita bagi keluarga juga sesama. Kami juga mau bersyukur untuk ulang tahun
pernikahan keluarga Bapak Martin Tato dan keluarga Bapak Jun Peter Sianipar. Tuhan, Engkau yang sudah membentuk keluarga ini, kami yakin dan percaya Engkau tetap ada di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Engkau tetap menjadi kepala keluarga di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah keluarga ini senantiasa Tuhan naungi dengan berkat dan kasih sayang-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi wilayah di Indonesia yang saat ini Tuhan mengalami berbagai hal yang menurut kami sangat menyakitkan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau ada melihat semua kejadian ini. Di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, anugerahkan kami Tuhan ketentraman, anugerahkan kami Tuhan kedamaian. Biarlah kami boleh hidup berdampingan, kendati kami berbeda, tetapi kami yakin dan percaya kami adalah milik Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebagai bangsa, sebagai warga masyarakat, beri kami hikmat, beri kami kemampuan untuk hidup berdampingan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu, bagi simpatisan, berkati kami semua Tuhan, kami sebagai kepala keluarga, kami sebagai ibu di tengah-tengah keluarga, kami sebagai anak-anak di tengah-tengah keluarga. Biarlah Tuhan terus memberkati fungsi dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami mau serahkan anak-anak kami yang sudah menyelesaikan ujian semester. Tuhan berkati mereka. Kami yakin Engkau juga menghendaki generasi yang pintar. Oleh karena itu Tuhan, pakai kami orang tua, boleh mampu mengajari, menjadi contoh teladan bagi anak-anak kami. Ini kami semua Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, dan dengarkanlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Gemindo Diaspora Batam, selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan Warga Jemaat Gemindo Diaspora mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 27 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021. Pada tanggal 2 Januari ulang tahun kelahiran Saudara Bella Wawin Sijabat, dan tahun pernikahan tanggal 28 Desember keluarga Martin Tato dan keluarga Jun Sianipar. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan keluarga terkasih. Demikian warta jemaat, atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, dengarkanlah amanat pengutusan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini.
lapangkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, mari kita bernyanyi Hanya Yesus Jawaban Hidupku.